ketemu lagi di Curahan Hati Perempuan. Sekali berduaan kita. Mesra ya. Ya kita berdua sama Mbak Vera, Rosina Vera Ulis, psikolog kita kesayangan kita. Dan Mbak Oki lagi izin karena apa ya? Pregnancy ya, kehamilan. Ternyata di hari-hari setiap gitu ya. hari Mbak Oki selalu standby memberikan ilmu-ilmu buat kita. Ternyata hari ini terpaksa izin karena ada morning sick gitu ya. Cepat sehat ya Mbak Oki ya. Semoga bayi semuanya lancar-lancar aja. Kita ketemu lagi besok ya Mbak Oki. Oke, sekarang sahabat perempuan kita akan ngobrol tetap dengan topik yang berkaitan dengan perempuan, yaitu salah satunya Mbak. Apa tuh Mbak Maudi? Takut menjadi tua. Gimana? Takut menjadi tua? Nah. Ada yang takut menjadi tua? Ini masih muda semua. Tuh lihat ya, paling umur 18, 19, 17 ya. Iya, amin, alhamdulillah katanya. Gitu ya. Enggak ya padahal ya. Sahabat perempuan ada nggak yang takut tua? Selalu kalau ditanya gini, saya biarlah nanti apa? Gracefully aging. Iya, gracefully aging. Kalau saya gitu. sih Mbak, umur 25 cuek, 30 masih cuek, 35 masih cuek. Ulang tahun ke 38. Oh my god, kerut-kerut gitu ya. 38 ya? Senewan, panik. Langsung kemudian pakai krim mata. Jadi yang berubah di kamar mandi adalah 5 tahun belakangan ini semakin tiba-tiba banyak semakin banyak serum anti aging. Kemudian krim-krim macam-macam. Ya, gitu. Kebalik, kalau saya justru pas masuk kepala 30 itu panik-panik ya. Itu puncak senewan yang bilang, 30, aku sudah tua sekali. Rasanya tuh kayak bawa tongkat gitu loh, jalan-jalan itu panik langsung. Berubah pola hidup. Olahraga setiap hari, perawatan, terus detox makanan. Itu 30 ya kepala 3 ya? 30 panik banget. Memang loh Mbak Maudi, tahu nggak ya ternyata proses aging, penuaan, ternyata dimulai sejak kapan? Umur 20-an, 30-an. Yes, exactly. Can you imagine? Bener, Jadi umur bener. 20-30-an, rambut makin tipis, laki-laki terutama, tapi kalau perempuan yang paling kentara adalah ringkel. Mulai ada 8 titik di wajah yang akan menunjukkan tanda-tanda penuaan dini. Kita belajar ya waktu itu ya. Banget. Nah, jadi umur 20-an nih hati-hati nih, jangan santai-santai aja, harus dirawat dari sekarang. Oke, sahabat perempuan saya nanti yang akan ngobrol di sini model Kusnaidil. Oh, itu mah Maudi Kusnaidi. Model cantik banget di atas saya tapi kelihatannya jauh lebih muda daripada saya. Siapa sih nanti kita ngobrol? Oke, tetap bersama kami ya dalam Curahan Hati Perempuan. Oke, siap ya kita ngobrolin soal penuaan pada perempuan. Maklum Mbak, perempuan yang paling cemas sebetulnya, paling khawatir karena ada standar ganda tentang penuaan. Kalau laki-laki, standar kebayang ganda ya? Gimana? Standar ganda, kalau laki-laki makin beruban rambutnya, makin kelihatan tuir gitu ya, seperti misalnya makin Michael Douglas misalnya ya, makin gini, seperti mapan dan mata gitu ya. Bener, perempuan semakin ubanan, males gitu ngeliatnya ya. Karena standar attractiveness, bahwa pesona perempuan seolah-olah fisik, padahal nggak gitu juga sih sebetulnya. Makanya ada standar ganda, kasihan deh kita kadang-kadang. Tapi ya gitu ya, dan kemudian perempuan itu selalu identifikasinya sama penampilan duluan gitu ya. Cantik ya, rambutnya tebel ya, panjang ya, ini ya kulitnya halus. Padahal gitu, penuaan nggak cuma tentang kulit dan rambut loh ya. Iya. Tentang kemampuan berpikir. Betul. Coba ya, saya pengen nguji deh Mbak Maudi, kemampuan berpikir udah nurun belum di kepala 4? Coba kita lihat. Sebentar, segini. Gimana? Sebelum mulai. Coba berdiri. Pengen tahu bahwa nih ya sahabat perempuan di rumah bisa dilihat bahwa kemampuan berpikir kita udah menurun atau belum. Rentangkan tangan, bisa nggak angkat kaki begini selama 10 detik, tapi atau goyang-goyang sama gini nih, gudu. Tunggu. Saya waktu coba tunjukkan. Kaki gimana dia angkatnya? Mbak, tetap aja. Masa pakai heels? Nggak mau. Angkatnya gimana? Angkat begini, rentangkan tangan. Nah, semakin proses sel sarafnya mengalami penurunan, bisa nih. Udah nggak mampu lagi begini. Kalau penurunan begini, Mbak bisa nggak coba berdiri? Coba berdiri, bisa nggak? Coba. Ayo, coba. Pakai coba. Bisa nggak? Rentangan tangannya, jangan kena temennya. Bisa begini loh, bisa begini. Angkat kakinya, nggak apa-apa, nggak usah rentangan tangan, nggak apa-apa. Tapi angkat kaki kanannya bisa nggak mampu bertambah lama? Iya. Jangan-jangan usianya boleh 20, tapi otaknya 60 nek gitu. Pengaruh ya Mbak? Emang pengaruh kemana sih? Jadi jangan sandaran ke kursi, curang. Nggak bisa. Oke, terima kasih. Thank you, makasih Mbak.
Itu ada tanda-tandanya, Mbak. Betul. Jadi kemampuan berpikir kita, proses sel-sel syaraf lainnya mengalami penurunan secara perlahan. Salah satu buktinya udah nggak mampu seimbang lagi. Oh gitu. Saya sih bisa begitu ya, Mbak. Cuma kadang-kadang koordinasi antara tangan, mulut, dan pikiran suka berbeda-beda. Itu juga salah satu tanda penuaan kali ya, Mbak. Aging proses. Oke, sahabat perempuan, saya sekarang mengundang nih yang tadi saya udah janjiin gitu, yang cantik, yang apa. Tapi sebelum saya mengundang, saya mau kasih lihat dulu ini tayangan mengenai penuaan. Seperti apa kita simak sama-sama ya. Selamat pagi sahabat perempuan. Bagaimana kabarnya di Rabu pagi ini? Sebelum beraktivitas, saksikan dulu Curahan Hati Perempuan yuk. Karena tema yang akan kita bahas hari ini seru loh. Seputar apa sih yang sesungguhnya ditakuti perempuan ketika usianya sudah tak lagi muda? Ketika usia manusia tercermin dari sejumlah perubahan yang ada, baik ditandai dengan tumbuhnya uban, munculnya keriput atau daya ingat yang menurun, seiring pesona yang sudah mulai memudar, maka merunduk pula nilai kepercayaan diri seseorang. Hal demikian pun juga dialami kepada sahabat perempuan yang cepat atau lambat kelak akan beranjak tua. Dan untuk mengantisipasi perubahan demi perubahan yang terjadi, maka tak jarang ada sahabat perempuan yang menempuh jalan operasi untuk mengembalikan kecantikan raga. Namun bagaimana dengan hati dan nuraninya? Tidakkah ada ketakutan yang tersimpan di balik sosok yang tidak lagi cantik? Bila demikian, benarkah perempuan takut tua? Dan seperti apa kisah sahabat perempuan yang satu ini? Saksikan sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan yuk! Benarkah perempuan takut tua? Coba kita tanyakan sama sahabat perempuan kita ya. Ada Arzetti di sini. Tadi sempat dengar kan katanya gini loh. Udah tinggi, rambutnya panjang, tebal, cantik. Itu siapa tau nggak? Jadi sebetulnya kalau ngomong sama ngucap itu nggak ada bedanya. Satu alma mater, mereka satu alma mater. Ini kakak aku nih. Tapi perempuan itu kalau udah bersahabat, padahal aku kan udah senang saling memuji, sudah saling memuji, sama-sama tinggi. Udah dia coba nih. Arzetti Bebina berkepala 3. Loh, kok bisa tua, bisa mudaan dia daripada kakak kelas? Gimana sih? Ayo ketemu dulu sama Mbak Vera. Gimana? Tuh, lihat dong. Badannya cuma segini. Coba badannya ya. Ini yang aging graceful. Mana dong? Ini dong. Aduh, udah saling muji udah ya. Silakan Mbak Modi. Gimana nih duduknya nih? Aduh. Jadi Ustazah Oki tuh di sini duduknya. Udah pakai jilbab juga. Ustazah ya. Iya, benar. Tapi ilmunya nggak sebagus Mbak Oki. Belum. Kan nanti akan berjalan ke sana gitu kan. Mbak Jeti apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah kita tuh lagi bikin satu acara nanti insya Allah tanggal 7 November ya. Wayang orang gitu, reuni SMA. Iya. Si SMA 6 ya. SMA 6. Makan. Kita yang alumni-alumni pada bermain jadi anak SMA 6 gitu. semua sama ya, sama-sama tinggi, rambutnya panjang gitu ya. Langsing gitu ya. Ada itunya apa requirement-nya gitu. Kalau mau masuk harus tangannya rambutnya panjang gitu. Enggak. Oke, gini ya sahabat perempuan ya, kalau mau ada komentar soal penuaan ini juga silahkan loh ke Twitter kami di @chpttv ya. Gimana menurut kamu? Apakah memang semua pasti bilang gini, enggak apa-apa kita terima aja menaturali proses pertuaan ini, tapi kan sebenarnya di dalam hati kita nanti kalau aku tuh nanti suamiku gimana gitu kan. Tiba-tiba. Oh, nanti tiba-tiba dia melihat yang muda-muda cabe-cabean gimana gitu kan. Takutnya pengen deket perempuan-perempuan. Cabe-cabean. Ngeri. Kalau cabe-cabean Masya Allah. Ngeri katanya. Mbak Jeti kan dari zaman SMA nih saya kenal sama Mbak Jeti ya. Ini masih 17 tahunan gitu ya. Udah kinclong gitu Masih di nggak ada antar. wrinkle ya? Oh, nggak ada wrinkle, kinclong, rata ya. Perut rata, model set Mbak Jeti ini gitu. Saya sebagai adik kelas tuh nggak ngeliat, aduh kakak-kakak ini cantik-cantik banget. Ini gengnya ya Mbak. Tetap di mereka masih. Ini sebenarnya bagaimana mereka saling memuji ya di usia 40-an udah. Terus gini Mbak Jeti, gimana caranya melewati semua masa muda yang betul penuh dengan kekinclongan, dengan karir dan apa yang sangat berkaitan dengan penampilan dan fisik? Mbak Jeti sebagai model, sebagai peragawati, semua kan pasti berkaitan dengan penampilan fisik yang harus menjadikan
prima, cantik dan sebagainya. Fresh selalu ya. Betul. Nanti kita tunggu jawabannya Mbak Jeti seperti apa. Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Selamat bergabung lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Untuk sahabat perempuan yang mau memberikan respon, pertanyaan atau apapun ya di Twitter kita, silahkan. Dan kita masih akan mencari siapa yang memberikan respon terbaik, jawaban-jawaban terbaik gitu. Nanti masih ada hadiah-hadiah di sini yang sudah disiapkan. Ada bukunya dari Mbak Vera, ini belum ya kan, ada black box. Ini penting banget nih ya kan Mbak Vera ya. Iya. Menemukan black box dalam dirinya. Black box. Saya tiap pagi ngomongnya keserimpet deh gitu ya. Ini untuk mengetahui diri kita sendiri gitu ya Mbak. Betul, ada buku juga dari yang si Aku Jalak Bukan Jablay. Masih ada cincin. Kalau misalnya pada mau, ayo. Tunggu ya. Itu pasti kalau dikasih bonus-bonus seneng deh. Bener. Kayak kemarin Imot cerita bahwa tentang cari sale. Iya. Perempuan sale di mana juga akan dijabanin. Sampai ada sahabatku mau lahir, sampai midnight sale dia datang, ternyata besoknya dia pecah ketuban atau pada saat belanja itu dia pecah ketuban. Ini orangnya ini. Oke, kasih sudah nonton dulu. Oh, ternyata dia nonton kemarin masalah sale ya. Mbak Jeti, ayo diceritain dulu. Jadi gimana dengan kaitan bahwa Mbak Moni sebagai model pragawati yang erat banget dengan kaitannya harus muda, segar, cantik gitu ya. Dan kemudian proses penuaan itu kan mau nggak mau harus kita jalanin gitu ya. Gimana Mbak Jeti menanggapinya? Sebetulnya itu bukan karena profesi juga ya sebagai seorang model. Image-nya lebih kepada perempuan. Perempuan itu kan bayangannya bahwa dia harus selalu cantik, dia harus selalu kenceng kulitnya, harus selalu mulus. Apalagi perempuan image-nya cantik tuh apa sih? Rambut panjang, kulit putih gitu ya, tinggi, perut rapah, pinggang 61, pinggul 81. Aduh, udah nggak nyampe tuh pinggang 61 gitu ya. Pinggang 61 segini nih. Nggak nyampe. Imot dulu juga segitu. Dulu iya. Tapi kan kembali lagi bahwa memang itu ada proses. Dulu tuh jangankan sekarang, dulu aja masih ada rasa ketakutan karena kita bekerja. Pada saat bekerja nanti persaingan kan banyak ya, tumbuh atau timbul model-model baru di mana mereka mungkin lebih fresh. Karena di majalah kalau orang lihat Maudy lagi, RCT lagi. Kalau kita nggak bikin sesuatu yang baru, artinya perubahan dalam wajah kita, orang pasti tidak akan memakai kita lagi. Sementara kan kita seneng bekerja itu. Jadi perubahan apa Mbak yang kamu bikin Mbak? Tadi perubahan pada wajah ketakutan yang akhirnya membuat itu di-maintain. Jadi memang dari dulu tuh, dari kecil aku tuh seneng uang jajan misalnya dibandingkan buat aku beli bakso, aku mendingan beli luluran. Dulu kan ada manggiran 300.000, 300 perak pakai itu loh. Dari sampai sekarang akhirnya Gendis yang tak bawa. Gendis kalau Sabtu Minggu dia tahu, Ibu kita belum luluran ya. Oh iya nak, kita harus luluran. Jadi dia tahu bahwa dia harus menjaga yang namanya kulitnya biar kelihatan bersih, halus gitu loh. Jadi itulah perempuan, sehingga kemudian tidak ada ketakutan bagi dia nanti pada saat dekat Maudy, walaupun Maudy lebih jauh di bawah aku, tapi cantiknya Maudy gitu. Tapi pada saat kita merasa bahwa saya maintain diri saya, insya Allah saya juga akan nyaman. Oke. Tapi Mbak, ketakutannya seperti apa sih? Tadi kan bilang bahwa karena emang ketuntutan profesi gitu ya, ada persaingan. Ini kan jadi atas dasar karir gitu ya. Kalau untuk pribadi sendiri ada ketakutan apa Mbak? Yang sampai mengharuskan Mbak Jeti itu merawat gitu dari kecil, ada kesadaran-kesadaran tertentu gitu. Kalau saya kan baru dapat pencerahannya tuh pas umur 30 gitu. Oh iya ya, harus dirawat ya gitu. Tuh sebentar saya di 38 gitu, hampir banget gitu kan. Nah, gitu. Karena aku mungkin kalau Maudy kan dari usia 30, karena dia tahu dirinya cantik banget, jadi nggak usah di-maintain. Dirimu soalnya tahu bahwa nggak usah dijaga. Nah aku dari kecil udah, wah kalau saya tidak menjaga, saya nanti tidak terlihat kinclong, saya tidak terlihat nyaman bagi diri saya. Karena sebetulnya cantik itu confident, bukan cantik di mana kita punya penampilan yang tas mahal atau aksesoris yang bagus, itu bukan. Tapi bagaimana confidentnya kita datang ke satu tempat sehingga kemudian kita nyaman karena kita punya ilmu, karena kita bisa maintain diri kita, terus pada saat bicara kita juga nyaman, sehingga kemudian itu membuat kita jadi nggak usah takut dengan apapun itu gitu. Ya, jadi dalam menghadapi proses aging tadi, aging itu kan tadi nggak cuma di kulit dan penampilan ya sebetulnya, tapi tadi kecemasan sehari-hari sebagai perempuan gitu tadi kan ya, kondisi-kondisi emosi dan sosial, how you handle it, bahwa tadi ya mesti cerdas, mesti berilmu gitu. Apa ya Mbak? Makanya itu yang aku larikan, karena aku tipe orang pemikir sekali. Jadi aku harus punya aktivitas sehingga kemudian pada saat aktivitas tuh lupa dengan semua yang ketakutan itu. Aku selalu bilang ke Yeti, ya alhamdulillah ya hari ini kita sibuk banget. Jadi pulang ke rumah itu tinggal ya nata-nata apa yang memang harus kita lakukan, kemudian kita istirahat. Berbeda kalau kita tidak punya aktivitas, pasti bayangannya
aduh gue udah nggak cantik lagi, aduh gue gemuk, aduh gue ini, akhirnya capek gitu loh. Ada perubahan tapi perubahan dalam memandang diri waktu umur 20, 30 sampai 40 seperti sekarang. 40-an maksudnya. Mungkin takut dulu tua pada saat, pokoknya intinya itu takut tua nggak gitu ya? Tua sih enggak ya, tapi itu proses yang memang harus kita jalankan. Tapi pada saat kita dulu pakai lipstick aja ya Mot kayaknya penuh gitu loh. Sekarang kok nggak penuh-penuh ya gitu. Masih ada pakai lip liner apalah gitu ya. Terus pada saat dulu baca gini aja juga digelap-gelap juga, kalau ibu bilang jangan baca tempat gelap-gelap nanti kamu nggak ini. Bisa. Sekarang masih begini nih. Pasang bulu mata aja udah susah ya Mbak ya. Susah ya. Jadi memang udah ada penuaan. Ada perubahan ya yang dialamin ya. Tapi itu tuh nggak jadi membuat ketakutan. Tadi kan sempat saya bilang gitu ya. Ya mungkin kalau untuk kitanya sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngingat ke suami gitu misalnya, melihat yang kinclong-kinclong yang saya baik. Kalau Mbak Jati alhamdulillah insya Allah enggak ya Mbak ya. Cuma maksudnya kalau perempuan-perempuan ya Mbak banyak sekali kejadian bahwa perempuan-perempuan setelah ini mereka jadi kayak tertinggal dengan yang mudanya gitu loh Mbak. Gimana? Tapi bukan mungkin nggak laki-laki juga, kita sendiri juga pasti kan kalau ngelihat orang senang yang rapi, senang yang cerdas, senang yang ini. Nah hal-hal ketakutan itu mungkin kita mindset ke diri kita. Oh kalau gitu saya harus jadi perempuan yang tahu tanggung jawab sebagai ibu, tahu tanggung jawab sebagai istri, sehingga kemudian pada saat kita punya pasangan kita juga tidak bisa nuntut lebih lagi. Lihat Maudy cantik, oh iya ya. Maudy pintar ngurus anak, oh iya istri saya juga bisa. Oh ngeliat Maudy pintar dandan, oh istri saya juga bisa. Jadi pada saat itu mindsetnya dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ya udah bayangan dia ya udahlah, pasangan saya tahu menempatkan dirinya. Itu mungkin yang buat kita nggak usah menjadikan satu trauma sehingga kemudian ketakutan pasangan saya pada saat ini nanti melihat orang lebih kinclong, artinya saya harus kinclong. Pada saat pasangan saya melihat orang cerdas, oh saya juga harus cerdas. Pada saat melihat pasangan tuh, oh dia nyusuin anaknya, oh saya juga harus nyusuin anak saya. Jadi tidak ada alasan-alasan untuk pasangan kita untuk berpaling dari istrinya. Kece nggak tuh perempuan-perempuan? Perempuan seperti itu ya. Pencerahan banget sih Mbak Jeti. Tapi gini Mbak, oke ya itu tadi udah diomongin ya. Jadi kita harus bisa membenahi di dalam diri kita. Kalau dari Mbak Zeti gitu kan, kita harus kasih memupuk pencerdasan apa dan sebagainya. Tapi masalah fisik nih Mbak, gimana ya penurunan fungsi tubuh ini ya Mbak Vera? Saya sering karena gini perbandingannya laki-laki di umur 30-an aja daya ciumnya udah menurun. Sehingga kalau ibu-ibu nanti masak di rumah, kasih pewangi dan bau-bauan di bumbu masakannya lebih ekstra misalnya. Di perempuan berumur 50-an nanti kita begitu gitu ya, laki-laki lebih early. Maksudnya how you handle it gitu. Terus tadi tuh yang masalah apa beruban, kalau cowok beruban kayak tambah kece, tambah ganteng gitu. Kita beruban kayak aneh ya, kayak nggak ngurus diri gitu, kayak gimana ya? Gitu Mbak Jeti. Terus kayaknya nggak kurus-kurus gitu ya. Kayaknya udah kamu tuh nggak ada kaki, udah ini baru lahirin loh. Udah yang bebet apa tetap aja kok belendung-belendung gitu. Terus biasanya pakai heels ke mall ya Mot ya, dengan jeans kayak keren aja. Sekarang pegel. Pakai high heel. Sakit pinggang jalan-jalan di mall pegel. Aduh kasihan deh. Gimana Mbak? Aduh ngebayanginnya kan pasti gitu ya. Aduh ini dasar perempuan. Tapi perempuan itu nggak mau ini loh. Gue tetap harus cantik. Beauty is pain. Kadang-kadang beauty is pain. Terus kalau di rumah gini, ibu capek ya. Yeti kan ada ini adikku pegel ya Bu. Iya ya, tapi nggak apa-apa, dia dilihat orang yang penting cantik. Saya mau nanya sama ibu-ibu Mbak Maudy, Mbak Maudy salah nanya ke Mbak Zeti. Mbak Zeti udah menerima all bahwa beauty is pain. Jadi meskipun agak pegel, aduh terserah. Yang penting sing gitu loh. Jadi pertanyaannya tadi saya nanya yang kesini ya. Ini ada yang udah di atas 30-an? Ada ya? Ada ngangguk-ngangguk. Ada yang merasa berubah nggak dari zaman yang waktu belas-belasan sampai ke umur 30-an? Ada banget. Apa misalnya? Selain keriput dan gelambir di kulit ya? Coba. Kata gelambir itu kayaknya intimidasi banget ya Mbak. Apa Mbak? Kantong mata. Ya itu betul ya. Oke. Ya deh itu kan Mbak bener Mbak, kantong mata sama kan kayak Mbak Vera. Iya. Tiba-tiba semua eye cream dipakein. Mana yang paling tokcer? Oh my god. Dulu kayaknya ini gitu ya. Sekarang masih pakai shading. Tiba-tiba ada gelambirnya. Gitu loh. Terus gini Mbak, dengan situasi yang seperti ini gitu ya, ada beberapa orang yang mengambil jalan ya udah operasi aja, dibetulin aja gitu ya supaya tetap cantik gitu ya. Kalau menurut Mbak Jeti sendiri gimana untuk mempertahankan itu? Saya tuh salah satu ikon yang buat saya tuh dia mempertahankan kemudahan itu adalah Demi Moore.
Demi Moore itu ya, dengan usia kayaknya saya masih SD, gitu dia udah film Ghost gitu ya, udah segala macam. Dan kemarin di Charlie's Angels dia masih keren banget dan dia menolak semua melakukan semua perawatan yang bisa membuat dia tetap kinclong dan muda. Termasuk punya pasangan yang lebih muda jauh banget. Ya itu gitu self denial gitu nggak sih Mbak? Salah satunya. Aku sih menghormati orang yang merasa bahwa dia nyaman jika dia melakukan satu perubahan. Misalnya dia harus membuat tirus pipinya dengan melakukan suntikan, sah aja kalau memang dia nyaman. Yang penting kan kenyamanan kita. Tapi kalau di aku, mungkin aku tuh tipe orang nggak pedean untuk disuntik, karena aku takut ya untuk untuk dia apa-apain tuh aku nggak pede gitu, nggak berani. Makanya dari kecil mindset aku yang memang diajarkan ibu, selesai makan dulu tuh harus bawa piring tuh ke belakang setidaknya, jadi jangan duduk. Jadi ibu tuh dari kecil udah ngajarin bahwa perempuan itu biar perutnya tetap kecil, habis makan tuh kamu langsung bergerak, nggak boleh nonton TV gitu. Jadi mindset tuh dari kecil tuh udah diajarkan ibu seperti itu. Jadi nggak boleh bobo siang ya, nggak boleh bobo siang karena harus masak gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang mungkin dulu kecil kita sebel, aduh temanku habis makan boleh tidur, aku habis makan mesti ke belakang nyuci piring yang aku makan. Oh gitu ini dampaknya si teman itu dulu mungkin itu ya. Kalau itu habis lahiran kan sayang, sama aku sebenarnya kalau dibuka juga gitu ya. Mbak Vera, saya mau ngomong, jadi sekarang gini, kalau misalnya mereka yang melakukan itu, kalau Mbak Jeti bilang kan ya nggak apa-apa, asal mereka nya nyaman. Tampaknya self denial nggak nyentuh Mbak Zeti ya, self denial itu maksudnya gini, dia nyangkal proses-proses tua, padahal sebetulnya tua is emas. Tua pasti terjadi kan. Tua itu kan lebih buat kita lebih mature, lebih tenang, lebih menikmati. Tapi kan nggak mau kelihatan tua gitu Mbak, gitu. Jadi tetap aja dengan krim mata, dengan serum, dengan perawatan, apa masker ini itu gitu. Melakukan itu komod untuk luluran, scrub, massage itu buat aku salah satu cara. Tapi kalau untuk disuntik atau dibenahi enggak ya, gimana tuh Mbak? Nah berarti kan ada batasan-batasan tuh. Betul, jadi batasannya adalah sebetulnya semua human, semua perempuan nih ya diharapkan memang mesti memaintain. Ingat, 10, 20, zet, fisiknya kenceng banget semuanya. Tiba-tiba 20-30-an mengalami penurunan tapi perlahan nih, penurunannya kita aja nggak ngeh ada penurunan loh sebetulnya, rambutnya menipis, memori makin lambat, terus. Nah seterusnya seperti apa? Kita lanjutkan nanti. Mbak Vera bikin penasaran. Oh ya, yang lain kalau mau telepon, mau tanya langsung ke Mbak Vera dan sebagainya, ke Mbak Jeti juga silakan ya. Kita tunggu teleponnya. Setelah yang satu ini kami segera kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Oke, terima kasih masih bersama kita ya dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada Mbak Arzeti di sini. Sudah kita bicara panjang lebar soal penuaan gitu ya. Bagaimana bukan kita itu juga. Gimana cara biar giginya bagus? Pakai apa? Tahu nggak sebelum on kamera tadi mulutnya kayak kuda Nil tuh disuruh buka sama mau dimangat beneran sih Mbak? Ya namanya gitu ya. Perempuan pengen tahu gitu ya. Nah ini juga yang mau telepon silakan loh. Kalau mau telepon silakan ya. Mau nanya apa dan sebagainya. Masih ada Mbak Vera di sini juga soal penuaan ini, apakah ini self denial dengan kita gigi kayaknya udah mulai nggak bagus dibagusin gitu ya, perut dibebet gitu kan Mbak, atau pengen punya hidung dan dagu seperti Maudi gitu ya. Kalau Imut kan nggak ada sama sekali dioperasi gitu ya, gitu loh. Jadi siapa tahu ada yang tertarik ya, yang turun gitu. Tapi ini kan Mbak, tuntutan ini juga salah satunya adalah misalnya untuk memenuhi kebutuhan suami, menyenangkan karena beda suami, tadi ya, gitu, proses degrasi kan perlahan ya. Namun bedanya nanti adalah orang yang self acceptance, jadi menerima proses penuaan, dia akan memaintain supaya jeruknya jangan degenerasi, jangan tapi gini, tapi perlahan smoothly sampai nanti umur 70-80 tetap kece gitu kira-kira, luar dalam. Tapi Mbak ya, nyon sewu, mungkin dulu waktu kita SMA ya mau latihan, mau show, mau syuting, datang udah jepret gitu dengan muka yang apa adanya. Kalau sekarang kan mau datang dengan sudah pakai bedak, udah rambut di blow. Berbeda dengan tambahnya usia tuh kita semakin lebih prepare kayaknya ya Mbak ya gitu. Lebih confidence actually. Jadi data-datanya mengatakan bahwa memang perempuan di usia 30-40-an more confident tentang dirinya sendiri loh sebetulnya. Makanya aku juga kalau ngeliat Maudi kan udah lama kita nggak ketemu. Dulu kan setiap hari hampir ketemu ya Maud, apalagi waktu zamannya dulu ya, sore-sore gitu kamu. Jadi dulu gimana Mbak Maudinya? Dulu gimana sih gini kembali ke aku? Kalau sekarang sebenarnya kesini loh. Banget dulu tuh dia cuek banget, sekarang tuh perempuan banget nih. Mbak, sekarang kalau suami gimana? Apa tuntutan suami? Suami saya menerima apa adanya, alhamdulillah. Iya kan yang pakai bener ya. Suami gimana? Suaminya Mbak Zeti? Sama Maudi mungkin ya, beliau juga tahu kok ya perempuan istrinya itu tahu mengenai apa yang harus dia lakukan. Jadi tanpa dia harus meminta pun dia juga akan tahu
istrinya udah bisa sendiri gitu. Jadi dia nggak pernah minta macam-macam. Nggak pernah bilang apa-apa, Mbak. Kamu jangan terlalu ini deh gitu. Sama sekali. Enggak, oh ya. Enggak, waktu aku gemuk ya. Baik-baik Dulu waktu aku gemuk 86 kilo juga. Aku gendut banget ya, Mas. Enggak. Seksi katanya. Oh iya, Mbak. Kok tau padahal dia dalam dilema tuh, Mbak. Gitu, Mbak. Pasti pertanyaan gitu dia bingung menjawab kayak gitu. Oke. Sekarang gini, Mbak. Tadi kan dari suami alhamdulillah bisa menerima dan yakin percaya sama Mbak Zety sebagai seorang istri yang memberikan mendedikasikan hidupnya untuk suami dan keluarga gitu ya. Indah banget. Sekarang Mbak Zety udah nggak jadi model misalnya, tapi sekarang beraktivitas sebagai anggota DPR kan, sebagai perwakil dari rakyat gitu kan. Nah, ini kan berarti harus membawa diri gitu kan. Loh, ini kan bener ya, representatif kan buat sahabat perempuan nih di komisi ini ada begini nih. Iya, jadi kan kece nih anggota DPR-nya bisa memberikan apa namanya image yang baik kayak gitu-gitu. Mbak, ada tuntutan juga nggak, Mbak, secara sosial membuat kamu harus tampil menjaga dan terlihat segitu? Enggak, bukan tuntutan ya. Dalam arti kan kita tahu tugas dan fungsi kita pada saat kita menyapa atau ada di antara konstituen kita, pasti kita bisa membawakan, oh saya harus bajunya seperti ini, penampilan saya seperti ini. Pada saat saya ketemu Maudy juga saya harus berpakaian seperti ini. Kan nggak mungkin aku pada saat ke konstituen pakai bajunya begini, Maud. Ya? Jadi bisa menempatkan saja sebetulnya. Dan perempuan semakin bertambah dewasa semakin cerdas dan tahu untuk penempatan itu gitu ya nggak sih, Mbak? Betul, makin independen, makin confident. Betul, makin confident, makin tenang. Lebih tenang. Mungkin dulu kayaknya pengen, sekarang oh dia tahu mau kemana, dia sudah prepare dulu. Biasanya ibu-ibu itu kan pada saat mau berangkat pagi, anak-anaknya barangnya udah disiapin, ibunya sendiri sudah disiapin. Berbeda waktu kita kecil, pada saat waktu kita masih gadis, pas mau berangkat itu yang kita ambil, masukin ke mobil, berantakan mobil. Kalau sekarang nggak bisa berantakan gitu kan, Mbak? Oh ya, itu Mbak Zety mungkin. Begitu. Tapi rata-rata perempuan, catat teorinya mengatakan demikian. Jadi secara teoritis, jadi data risetnya mengatakan memang perempuan semakin lebih teratur hidupnya, makin organize karena tadi punya pasangan, punya anak tampaknya ya. Jadi dia mengatur perempuan menjadi lebih kompeten, confident gitu. Sebetulnya loh ya, terlepas dari kita mengalami degenerasi fisik dan tadi ada double standar, jadi standar ganda tentang penuaan tadi, Mbak. Baik. Coba kita tanya sama para penonton, ada yang mau berkomentar atau menanyakan kepada Mbak Vera, silakan, Mbak. Iya, silakan. Gimana? Mbak Vera, saya mau tanya. Namanya siapa, sayang? Biar saya saya umurnya 33 tahun. 33. Saya mau tanya, saya kan terus terang takut ketuaan ya, tambah tua gitu, takut dengan ketuaan. Ya Tuhan, takutnya suami lihat yang lain. Tuh, yang lebih muda. Mulai udah putih-putih rambut, terus flek-flek hitam gitu. Terus gimana? Pengaruh nggak pada kejiwaan kita gitu? Betul, itu pertanyaannya kece banget tuh Mbak Maudy Maria. Terima kasih loh, karena ternyata yang perempuan khawatirkan tuh jadi ada areanya banyak. Yang area fisik yang tadi kita ceritakan, rambut, gigi, kulit, itu cuma satu area saja dari fisik. Ya, namun sebetulnya sensoris kita semuanya berubah. Kemampuan berpikir kita berubah, kecerdasan pun cenderung konon katanya mengalami perubahan gitu loh ya, makanya nanti memorinya juga mengalami hambatan makin minim gitu ya. Sama satu lagi psikososial. Jadi secara emosional ternyata kalau makin tua ternyata kita mengalami nggak puas dengan pencapaian usia 20-30, di umur 40 nanti kita ngalamin krisis loh. Krisis parubaya, dan nggak semua laki-laki atau perempuan ngalamin ini. Orang nyebutnya puber kedua, nggak ada puber kedua sih, sebetulnya puber cuma 1 kali ya, umur 12-an cukup ya, kita nggak perlu puber 2 kali karena secara hormonal kita matang, secara seksual. Namun yang namanya krisis parubaya, nah itu tadi, ketika kita merasa bahwa iya ya, secara fisik nurun tapi kompetensi nggak berubah, maksudnya nggak pernah ada pencapaian dalam hidup, rasanya kok keluarga jelek-jelek banget, hubungan dengan suami buruk, terus kemudian dari pengembangan diri nggak ada aspek-aspeknya, itu yang bikin perempuan akhirnya krisis gitu loh. Fisik itu cuma additional sifatnya, namun yang di dalam sini ini yang perlu direnov sebetulnya Mbak. Jadi daripada memikirkan tentang spot-spot hitam itu di situ maupun kerut-kerutan di sini, upgrade diri dulu. Apakah hubungan kita dengan pasangan sudah oke? Agar nanti umur 40-an nggak ngalamin krisis parubaya itu loh, sehingga nanti akhirnya ting kecantol sama siapa gitu misalnya. Atau tadi apakah kita dalam ngasuh anak-anak sudah optimal? Apakah pengembangan dirinya udah berjalan dengan baik? Kayak tadi Mbak Zety, saya senang nih kata-katanya tadi gini, cari ilmunya, lagi gitu loh. Itu yang lebih baik sebetulnya. Jadi pembenahan mature-nya gracefully, old-nya juga gracefully gitu. Berarti bukan masalah, nanti deh saya nanya ke Mbak Vera. Terima telepon dulu deh. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa nih? Dengan Ibu Ita di Bandung. Bu Ita di Bandung, kemana damang Bu Ita?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Ibu bade naros kenaon ieu teh gitu ya. Ibu mau nanya apa, Bu? Ya, Assalamualaikum. Mau nanya ke Mbak Arjeti. J, Bu. Kok J bukan di apa? Nuhun. Nuhun Bu Ita. Ini Mbak Arjeti ya. Kan saya takut tua gitu ya. Suka perawatan disuruh suami ke salon gitu. Tapi saudara-saudara saya bilang, kamu mah lebay. Katanya banyak maunya ke suami gitu. Minta perawatan inilah, minta perawatan itulah katanya. Ibu perawatan apa sih Bu? Boleh tahu nggak seperti apa perawatannya? Ke salon kayak apa ya, biar nggak keriput di muka, apa facial, gitu, facial Bu. Apalah gitu di masker gitu Bu. Masker itu katanya sayang ngeluarin banyak uang. Katanya gitu. Saudara saya banyak yang ngapain ke salon, mendingan uangnya ditabung, cadangan saya kan dikasih sama suami gitu. Ini buat perawatan ini. Maaf, Ibu Ita boleh tahu Ibu kira-kira usianya berapa, antara berapa? 43. Iya. Gimana gitu menghadapi saudara yang itu gitu. Oke. Baik Ibu Ita, nuhun pisan ya Bu, nanti kita dengarkan. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bu Jeti gimana Bu? Sebetulnya kalau misalnya bicara mengenai perawatan di salon, sah-sah aja kalau memang Bu Itanya punya waktu dan suami juga mengizinkan. Tapi kadang-kadang perempuan itu merasa, aduh buang-buang waktu di salon. Lakukan perawatan di rumah. Kayak dulu kan aku beli alatnya yang murah aja, yang penting scrubnya bener. Pakai masker, silakan ada masker yang sudah jadi. Krim bat untuk rambut biar nggak rontok, aku kemarin baru dikasih tahu, udah pakai alpukat yang asli aja di blender, kemudian dipakein madu asli. Ditaruhin di kepala. Kita kan nggak punya untuk steamernya, pakai anduk basah aja, jadi bisa segala sesuatu tuh dilakukan di rumah, yang penting niat. Gitu ya. Aku sih support ya Bu, karena memang perempuan itu harus maintain. Kalau kita punya barang, kalau nggak kita lap setiap hari atau kita sapu, rumah kita pasti akan berdebu. Kulit kita pun seperti itu, di scrub itu kan kulit matinya keangkat, jadi kelihatannya lebih glowing gitu. Perlu kok, kalau aku bilang sih perlu, tapi memang nggak harus ke salon juga nggak apa-apa. Betul, jadi tipsnya sebetulnya tadi ya, tips dari Mbak Zeti justru lakukan di rumah, why not gitu. Ada banyak celah sebetulnya ya. Jadi bukan masalah lebaynya Bu, merawat kecantikan itu penting, tinggal bagaimana kita melakukan perawatan itu. Kalau memang ternyata rasanya lo kok mempengaruhi ekonomi rumah tangga gitu, ya udah bikin di rumah sendiri gitu ya, supaya ada hemat waktu sama anak-anak, biaya juga mungkin nggak terlalu tinggi gitu. Dan yang paling penting saudara-saudaranya tadi nggak rusuhin tadi yang kiri kanan seperti yang diceritakan. Kalau kita lagi perawatan di rumah, jadi nggak bahan omongan. Dan memang kalau misalnya bicara mengenai badan perempuan itu sendiri berbeda kalau perempuan yang merawat dirinya dengan tidak gitu loh. Kalau dia rajin merawat dirinya, confidence-nya akan keluar, sehingga kemudian tidak timbul negatif thinking kepada pasangan atau kepada orang yang melihat. Ngeliat Maudi cantik, aduh itu pasti dia operasi. Padahal enggak, Maudinya rajin perawatan. Nah kalau pengen kayak Maudi, ya udah kita perawatan juga gitu loh. Ya nggak sih Maud? Kacau nih, bahan objeknya jadi ke aku. Mbak Vera, sekarang gimana kita menanggapi omongan-omongan orang tadi gitu ya, yang merasa kalau kita tuh rasanya emang pedenya kalau saya harus facial seminggu sekali, kalau saya pedenya kalau misalnya saya udah perawatan seminggu 2 kali gitu ya. Tapi gini rahasianya, kalau ada banyak omongan kiri kanan, ada beberapa yang kita mesti perhatikan. Yang pertama, introspeksi dulu. Jangan-jangan yang diomongin benar. Maksudnya siapa tahu kita terlalu sering keluar rumah dan terlalu lama di salon. Maksudnya lo introspeksi dulu yang pertama. Yang kedua, lihat dulu siapa yang ngasih omongan. Kalau orangnya lebih tinggi daripada kita, maksudnya tanda petik, maksudnya mertua, memang posisinya lebih status dan lain-lainnya lebih baik daripada kita, artinya ada hal yang mesti kita perhatikan. Jangan-jangan ini bahan introspeksi ya. Tapi kalau orangnya antah berantah, yang setara sama kita atau yang dimanapun, jangan-jangan tadi cuma iri atau jealous. Jadi maksudnya adalah jadikan omongan orang lain sebagai bahan introspeksi, dan sisanya adalah jangan pernah terpengaruh dari omongan orang lain, karena apapun yang kita lakukan ya tentang tubuh dan penghayatan tentang diri itu adalah sifatnya pribadi. Jadi nggak boleh ada kiri kanan kasih masukan, kecuali tadi ada saatnya kita introspeksi, itu aja sih. Tapi kadang-kadang introspeksi buat temen juga perlu gitu. Kalau misalnya ada orang salah gitu, misalnya Arsiti umurnya 39, mau didengar nggak bisa. Nggak rela aja itu urusannya sih gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya, tetap dalam Curahan Hati Perempuan sama Mbak Jeti dan Mbak Vera. Setelah yang satu ini tetap sama kami.
sekarang ya Mbak Jeti sama Mbak Vera, saya bacain dulu sahabat perempuan yang sudah memberikan respon di ECHPTTV ya. Ini satunya lucu deh. Tunggu. Iya Mbak, bener banget. Apalagi kalau belum merit. Jadi usianya menua tapi belum merit. Pengalaman aku, meskipun aku imut, tapi begitu cowok tahu umur aku, mereka kabur. Ya, tuh. Jadi daya tarik salah satunya di umur ya, sama penampilan fisik untuk perempuan. Makanya beda 40 sama 39 tuh berbeda banget Mbak, lumayan. Nih, sekarang lagi. Kalau aku sekarang udah 39 sih, tapi nggak takut kok, asalkan jiwanya tetap muda kayak 17 tahun. Itu kece, yang at heart, itu betul. Itu betul Mbak, tapi kadang-kadang, tapi gimana Mbak? Jangan bablas ya. Umur 30-40, berbajunya seperti anak umur 14-13. Itu problem. Ya. Walaupun mungkin badannya masih asik, masih enak gitu ya Mbak. Nggak gracefully jadinya nanti. Iya, jadi memang harus tetap menyesuaikan seperti kata Mbak Jeti, menyesuaikan tempatnya gitu ya, keperluannya seperti apa. Walaupun kita mungkin masih, ini badan seperti ini mungkin masih oke, tapi ya nggak pantas buat pakai celana pendek gitu. Lemak udah di mana-mana nggak kelihatan. Jadi bikin dosa orang gitu. Nah tuh kan, nah sekarang ini ya, kita harus bijaksana dan nyaman melalui proses penuaan diri dalam hati itu gitu. Banyak ini bagus-bagus sih, sepertinya responnya sudah pada bisa menerima dengan baik gitu ya. Ini laki semakin tua semakin berubah, semakin mempesona kayak Tom Cruise gitu loh. Bener, tapi karena laki-laki tua makin kayak nenek-nenek. Tadi tuh Mbak yang double standard of aging itu. Jadi standar ganda itu maksudnya begini, laki-laki makin tua kelihatan mapan, sementara laki-laki atraktif karena dia mapan. Perempuan karena pesona fisik. Jadi itu bedanya di sana. Nah, sekarang gini, suami udah kita bahas, orang udah kita bahas ya, lingkungan, kerja, lingkungan. Kalau anak nih Mbak, kadang-kadang ada yang sekarang semakin menunda usia perkawinan, jadi baru punya anaknya pada usia yang sudah cukup matang. Jadi ketika nganterin ini, nganterin cucunya ya Bu, gitu. Ini nanti menoleh ke saya ya nanti. Gitu. Itu gimana? Kalau Mbak Jeti untuk anak-anak ada nggak khusus gini, saya dandan? Karena kalau tadi kan kita bahasnya tentang lebih ke dalam ya, tentang proses tua-tua secara fisik. Peran sebagai perempuan. Sebagai perempuan. Sebagai ibu ya sekarang. Sebagai ibu ya. Tapi aku juga pada saat menikah juga usianya sudah termasuk tua. Tapi pada saat itu kan ada pengalaman hidup di mana mungkin kita punya aktivitas, punya kegiatan, punya lingkungan. Pada saat mungkin kita jadi juri, pada saat kita menentukan apakah Maudi, apakah Mbak Vera, ataukah Mbak Oki untuk yang menjadi pemenang. Karena semua punya kelebihan. Tapi pasti yang akan kita cari adalah bakat-bakat yang lain dia punya. Artinya pada saat satu orang mencari seseorang yang terbaik itu, di mana kemampuan-kemampuan dia lebih dibandingkan yang lain. Sehingga mindset kita mengatakan bahwa kalau gitu nanti kalau saya jadi ibu, anak saya harus punya aktivitas yang full agar nanti dia punya bakat, talenta yang mungkin lebih baik dibandingkan orang lain. Artinya saya harus membuka peluang itu. Sehingga kemudian mungkin sekarang kalau kita bicara dengan ibu-ibu lain, terlalu padat aktivitas anakmu, jangan dong. Tapi buat aku kecil dulu juga dari Senin sampai Minggu, ibuku tuh padat banget. Aku nggak ada waktu untuk istirahat, untuk bermain gitu. Tapi setelah dewasa aku ngerasa ya alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang pun juga setelah aku menikah, kemudian aku harus mengatakan kepada diriku, aku harus punya panggung lain. Aku nggak mungkin seterusnya jadi model. Kemudian saya masuk ke lingkung pertelevisian dulu, waktu masih aktif jadi model, aku mindsetku, saya harus punya image model dulu. Saya nggak pengen pemain sinetron, saya nggak pengen presenter gitu. Mbak Zeti betul-betul fokus ya dulu ya. Langkah-langkahnya semua jelas. Betul. Kemudian setelah menikah, punya anak-anak pengen ibunya punya sesuatu yang panggung yang bisa buat dia berbeda. Artinya saya harus punya hidup yang bermanfaat buat orang lain. Saya masuk deh menjadi pesuruh dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat menjadi anggota DPR ya. Mbak Jeti gini ya, pesuruh dari masyarakat. Pesuruh dari masyarakat. Baru ini yang ngomong kayaknya gitu ya. Tadi saya mau ngomong apa lupa. Gini, urusan gini, kalau menjadi peranan sebagai ibu, tadi yang kaitannya kepada seorang ibu yang baru punya anak dengan usia yang jauh gitu ya Mbak. Pada saat anaknya pengen main bola, ibunya udah capek dong main bola gitu ya. Anak-anaknya pengen ke Dufan, aduh udah panas, ibunya keringetan capek gitu ya. Pada usia kan ada tuh model-model seperti akhirnya diwakilkan sama mbaknya atau sama neninya gitu kan. Peran ibunya dia diwakilkan. Saya mau tanya dulu nih sama pandangan masyarakat mengenai penuaan-penuaan ini seperti apa, coba kita dengarkan sama-sama ya. Kan bukan dikatakan menua mungkin karena banyak kegiatannya, terus dia nggak merawat diri dengan nggak pakai lotion atau kayak gitulah Mas. Nggak usah takut ya, karena kalau emang udah tua ya emang wajar gitu kalau penuaan gitu. Jadi nggak usah takut kan, soalnya kan sekarang banyak yang salon yang buat ya kayak penuaan gitu untuk mengatasi penuaan. Nggak takut? Iya, karena memang sudah alami itu. Kalau ibu bilang itu alami.
Kalau saya pribadi sih nggak terlalu parno sama penuaan ya. Toh semua wanita juga pasti akan tua gitu kan. Cuman kembali lagi ke tipe-tipe wanita. Apa kan itu kan masing-masing pribadi ya Mas ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya nggak terlalu memforsir harus kayak gimana biasa aja. Iya, nggak harus mesti gimana-gimana deh, saya mah baru 20-an, makanya saya tidak merasa perlu berforsir. Tapi bener loh, tua pasti, tapi bermakna nggak kehidupan kita setelahnya, itu perlu persiapan matang. Itu tadi kayak Mbak Zeti tadi. Tadi dikatakan bahwa semakin perempuan sibuk itu lupa dengan dirinya, tapi justru terbalik, semakin sibuk perempuan itu semakin tahu tanggung jawab, sehingga kemudian dia akan selalu membuat confident dirinya. Makin confident. Iya, makin confident gitu loh. Memang kalau kita punya aktivitas yang berbeda-beda seperti tadi Mbak Zeti bilang ada panggung untuk di rumah, panggung untuk berkarya, panggung untuk menjadi pesuruh masyarakat gitu ya. Akhirnya kita jadi harus menempatkan diri dan membuka wawasan kita, akhirnya jadi banyak belajar ya, banyak bagaimana kita harus sebenarnya kalau saya mencermati gitu ya. Mbak Maudi di Mbak Zeti tadi adalah yang menjadikan hidupnya bermakna adalah hidupnya nggak buat dirinya sendiri, nggak selfish, nggak egois. Jadi dia menunjukkan pada anak, menunjukkan pada suami. Jadi panggung-panggungnya Mbak Zeti tadi maksudnya adalah tadi kalau saya tangkap adalah ya dia berikan sesuatu untuk anaknya, dia support anaknya, support pasangannya, selain tentang dirinya sendiri. Sekarang support ke era yang lebih besar, itu yang bikin perempuan mature atau old gracefully. Ini ya pembicaraan seperti ini yang kita tuh nggak ngeh kalau urusan kayak gini tuh ternyata berkaitan sama urusan penuaan gitu. Kita pikir cuma fisik aja. Nanti ya kita akan kembali lagi dan melanjutkan obrolan kita tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Iya, karena ini memang bener ya, ngobrol sama orang yang cerdas, punya pengetahuan di dalam itu kayak ngerasa waktu tuh nggak berasa gitu ya. Tiba-tiba dia mau habis aja. Tolong dong Mbak Zeti. Itu kayaknya ngomong diri sendiri. Mbak Zeti kasih tahu gimana closingnya ya, yang bisa mungkin kita disampaikan. perempuan ini mindset kita harus dibenahi bahwa cantik itu bukan berarti harus selalu kulitnya physically gitu ya. Physically, terus tulang pipinya tinggi, bibirnya seksi, matanya blok kayak Maudi gitu ya Mbak, atau hidung mancung gitu loh. Tapi cantik itu bagaimana bisa kita membawakan diri kita. Semakin bertambahnya usia, kecantikan kita tuh berbeda. Dengan usia 30 Maudi dengan kecuekannya, dengan usia 30 Maudi dengan kecerdasannya, dengan usia 40 Maudi dengan keanggunannya. Perempuan itu akan semakin terlihat anggun jika dia bisa menguasai dirinya, dalam arti saya harus menjadi perempuan seperti ini. Dalam lingkungan pendidikan dia harus memiliki pendidikan yang baik, dalam lingkungan entertainment dia harus bisa menjaga dirinya. Jadi sebetulnya bicara mengenai cantik itu bagaimana kita bisa nyaman dengan diri kita. Itu ini yang namanya itu ya Mbak, inner beauty. Inner gitu beauty ya. seiring usia bertambah. Jadi tadi fisik ini cuma penuaan secara fisik itu cuma nggak kelihatan apapun sebetulnya. Tua itu di usia 65-70 secara psikologis. Jadi ini tubuh ini yang berbicara tentang apa yang ada di dalam sebetulnya. Kita terima Coba kasih kita lihat udah ini dia yang ini kenapa aging gracefully ya. Makasih banyak Mbak Vera, makasih Mbak. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sahabat Perumah, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan sama kita pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua, menjadi inspirasi bagaimana kita menghadapi proses penuaan dengan baik. Tidak hanya secara fisik, tapi dari dalamnya juga dikembangkan supaya kita jadi gracefully aging gitu ya. Kita besok ketemu lagi ya, ngobrol juga ya. Mudah-mudahan Mbak Oki sudah bisa bergabung dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau duduk lagi. Kita berdiri dong. Ini belum tua kan?